Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi, pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Mari kita baca kembali Lukas pasal 10 ayat 13-15. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Yesus mengecam ketiga kota di Galilea, yakni Khorazim, Betsaida, Kapernaum. Padahal banyak mukjizat terjadi di sana, namun penduduknya tidak bertobat, tidak menerima ajaran Yesus yang menawarkan pembebasan dosa, kesembuhan, dan hidup baru. Yesus mengingatkan bahwa pada hari penghakiman ketiga kota tersebut akan menerima hukuman lebih keras daripada kota Tirus dan Sidon di zaman Perjanjian Lama dimusnahkan Allah. Apa yang terjadi pada tiga kota tersebut juga terjadi keadaan di dunia saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, coba kita tengok di sekeliling kita, masih banyak orang tidak peduli dengan urusan rohani dan tidak percaya mukjizat masih bisa terjadi. Mereka lebih tertarik mencari Mesias lain yang dapat menjamin hidupnya dalam kelimpahan materi. Banyak orang tidak siap menerima penderitaan fisik dan hidup di dalam kekurangan materi, sehingga fokus hidup mereka adalah mencari duit sebanyak-banyaknya yang lebih dapat menjamin hidup mereka, daripada fokus pada sesuatu yang tidak nyata apa yang mereka peroleh saat ini juga. Bagi mereka, hidup adalah untuk hari ini, apa yang bisa aku terima dan yang bisa aku nikmati saat ini. Jika ternyata yang dialami adalah penderitaan penyakit atau hidup pas-pasan, padahal sudah rajin berdoa ke gereja dan terlibat dalam aktivitas pelayanan, maka pada umumnya tidak mau terima salib dalam bentuk apapun. Apa yang terjadi pada Ayub adalah suatu contoh bagaimana Ayub rela menerima sakit kusta dan kehilangan anak dan harta kekayaannya. Meskipun istri Ayub tidak bisa terima kenyataan hidup menimpa keluarganya,
Ia kecewa kepada Allah dan hatinya kesal kepada suaminya yang tetap percaya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca Injil Perjanjian Lama yaitu Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ujian iman ini membuat Ayub sempat terguncang dan mempertanyakan nasibnya kepada Allah. Dan pada akhirnya Ayub mengakui kebijaksanaan Allah terhadap dirinya. Mari kita baca kembali Ayub pasal 39 ayat 37. "Sesungguhnya, aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan." Kecenderungan kita maunya menerima yang baik, yang menyenangkan, jika kita mengikuti cara hidup seperti yang tertulis di Alkitab. Itu sebabnya, salah satu alasan kenapa orang tidak mau membaca Alkitab adalah lebih baik tidak tahu cara hidup seperti yang tertulis di Alkitab, karena hati kecil mereka tahu bahwa diri mereka tidak mau cara hidup seperti itu. Namun jika Allah sudah menjaring kita seperti Petrus dijaring Yesus untuk menggembalakan umatnya, maka kita tidak bisa melarikan diri seperti yang terjadi pada Nabi Yunus. Allah itu Maha Tahu apa yang ada di benak kita, Dia tahu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, makna renungan hari ini, satu kata yang perlu dipegang teguh: percaya saja kepada Yesus. Tak usah banyak mikir dan analisa, sebab intelektual kita bat sebutir pasir di mata Allah. Apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita lihat, kita renungkan dan kita lakukan. Niscaya kita akan menyaksikan dan mengalami mukjizat Allah dalam hidup kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.